wabarakatuh. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi untuk situasi 4 SMA pada ruang kolaborasi modul 2.1. Dari Ogan Ilir hendak ke Muratara, perginya pakai kereta. Inilah kami kelompok SMA, Pak Medi, Pak Heri, dan Bu Reka. Skenario situasi 4. Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode clip learning di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, yaitu keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkat keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh.
Sekarang kita bahas beberapa pertanyaan dari situasi 4 ini. Pertanyaan pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Dari situasi 4 tersebut, terlihat bahwa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Buderana tersebut antara lain kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil atau gaya belajar murid. Supaya setiap siswa memiliki pengalaman belajar yang bermakna, seorang guru harus mampu membuat pemetaan kebutuhan dan karakteristik setiap murid di kelas. Cara untuk memetakan kebutuhan dan karakteristik belajar siswa dapat dilakukan dengan membuat rancangan asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif seperti berikut ini. 1. Melakukan survei dengan menggunakan angket. 2. Mewawancarai siswa. 3. Berkomunikasi dengan orang tua. 4. Berkoordinasi dengan guru mata pelajaran lainnya. 5. Menganalisa hasil capaian nilai siswa pada waktu sebelumnya. Pada situasi 4 ini, cara guru menentukan kebutuhan belajar murid yaitu yang pertama melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap kesiapan belajar murid dengan melakukan proses pembelajaran secara mandiri, menyiapkan paparan atau tayangan materi, menyiapkan pertanyaan pemandu atau pemantik, dan menyediakan slot waktu khusus untuk memberikan bantuan belajar terhadap murid yang mengalami miskonsepsi atau belum paham. Yang kedua yaitu melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap minat belajar murid dengan peminatan terhadap konten materi atau sumber belajar. Murid diberikan kebebasan untuk memilih paket info digital atau media digital dalam bentuk video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Lalu memperkenankan murid memilih sendiri lokasi pengamatan. Yang ketiga, melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap profil atau gaya belajar murid dengan memberikan sumber belajar yang beragam, yaitu artikel dari koran, video-video dari Kehalti, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Lalu, murid diberikan kebebasan untuk memilih paket info digital dalam bentuk video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Pertanyaan kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi yang pertama yaitu diferensiasi konten. Buderana melakukan strategi konten ini dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyediakan jenis-jenis topik atau konsep kunci yang diminati murid sesuai dengan pokok bahasan atau materi pembelajaran dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, yaitu keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. 2. Menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia, misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Lalu yang ketiga, meminta murid-murid untuk mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Strategi yang kedua, diferensiasi proses, yaitu kegiatan berjenjang. Untuk contoh ilustrasi situasi 4-nya, setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta untuk mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron. Selanjutnya, pertanyaan pemandu atau tantangan. Contoh ilustrasi situasi 4-nya.
Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetik? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Lalu membuat agenda individual. Contoh ilustrasi situasi 4-nya. 1. Buderana meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. 2. Buderana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. 3. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Lalu, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Kemudian memvariasikan lama waktu untuk murid menyelesaikan tugas. Untuk contoh ilustrasi situasi 4-nya, murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Lalu Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Yang terakhir, menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Untuk contoh ilustrasi situasi 4-nya, Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kartini, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Lalu murid diberikan kebebasan untuk memilih paket info digital atau media digital dalam bentuk video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telaah diskusi bersama. Strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Strategi diferensiasi produk mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, hasil belajar, penerapan dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Produk adalah berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan pidato diagram, dan lainnya, yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Diferensiasi produk meliputi 1. Memberikan tantangan atau variasi. 2. Memberikan murid pilihan bagaimana mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Pada diferensiasi produk ini, Bu Derana melakukan strategi dengan hal-hal sebagai berikut. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Lalu murid diberikan kebebasan untuk memilih paket info digital atau media digital dalam bentuk video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telaah diskusi bersama. Pertanyaan ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian yang pertama yaitu asesmen pada awal pembelajaran. Asesmen untuk refleksi proses pembelajaran yang berfungsi sebagai asesmen formatif. Ilustrasi asesmen as learning dalam situasi 4 dapat dianalisis dari Bu Derana menilai keaktifan murid-murid dalam menjawab pertanyaan selama proses pembelajaran, yaitu yang diberikan secara langsung setelah pemaparan materi selesai.
Penilaian yang kedua yaitu asesmen untuk proses pembelajaran. Asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran yang berfungsi sebagai asesmen formatif. Ilustrasi assessment for learning dalam situasi 4 dapat dianalisis dari Ibu Derana menilai keaktifan murid dalam menjawab pertanyaan yang diberikan secara langsung setelah pemaparan materi selesai selama proses pembelajaran. Penilaian ketiga yaitu asesmen pada akhir proses pembelajaran. Asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran yang berfungsi sebagai asesmen sumatif. Ilustrasi assessment of learning dalam situasi 4 dapat dianalisis dari Ibu Derana menilai hasil belajar atau produk dari tugas yang dikumpulkan dari murid-murid dalam bentuk info digital atau media digital seperti video singkat, proses digital, situs web, dan rekaman suara yang disajikan sesuai rubrik penilaian. Pindang rupit, pindang meranjat, enaknya dimakan bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sekian dari kami kelompok SMA. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.